di apa itu kan di pengumuman apa Instagram Kemenang itu kan ada tuh poin-poin yang dinilai di micro teaching. Itu hal-hal kecil pun saya pelajari. Jadi ingin tangan saya. Oke, sekarang kita tanya nih ke Kak Lini nih. Nah, Dekat saya. Kayak mau jadi SKB lagi. Kak Lini deg-degan sejak awal ya, padahal ini tiktoker selanjutnya, tiktoker yang baru biasa. Dingin tangan saya. Oke, ini Kak Lini ya. Iya. Kan tadi Ilham sampaikan ya ada apa namanya di SKB ini tentang tes PPA, psikotes ya. Ada tadi wawancara. Kemudian kalau ngajarnya gimana nih Kak Lini? Pengalaman Kak Lini? Micro teaching ya. Micro teaching. Ya, waktu SKB itu ya sebenarnya sebelum ujian itu memang kita memang awalnya usaha ya. Betul. Apalagi saya ini adalah asalnya dari pendidik murni. Oh iya. Pengalaman mengajar saya itu memang kurang lah gitu kan. Terus selain usaha ya berdoa. Masya Allah. Yang pertama kalau masalah doa saya minta doa restu orang tua dulu, ibu saya, terus suami dan anak-anak beserta keluarga yang lain. Jadi ceritanya sebelum SKB itu ya awalnya itu kita ujiannya jam 9 Pagi ya. Cuman jam 7 tuh udah di tempat kan. Jadi sebelum jam 7 saya udah berangkat dari rumah. Itu ada pengalaman yang membuat saya terharu itu adalah ibu saya dari pulang masjid sholat jemaah. Saya kejar ibu saya gitu. Saya minta doa, saya peluk ibu saya minta maaf kesalahan saya selama ini. Maksudnya biar saya ringan menjalankan ujiannya. Ummi summa ummil hati akhir yang famdi hubbi min awil hayati wa muhammi ilikat. Oke, sebentar Kak. Kayaknya kenapa sebegitu ini ya? Artinya siapa yang tidak mau PNS? Pasti kan semuanya. Mungkin yang itu pasti semua. Tapi kenapa Kakak sebegitunya? Apakah sudah pernah pengalaman gagal, mohon maaf atau gimana? Kenapa harus mengejar saya kalau bisa dapat letter ini gitu? Oh iya, ini kan umur saya udah 35 dan ini adalah kesempatan terakhir saya. Dan saya ketika saya berkomitmen dari awal untuk ikut gitu, ya saya harus komitmen juga seriusnya gitu. Minimal komitmen berusahanya, komitmen untuk ibadahnya juga. Betul. Seperti itu. Biar hasilnya juga sesuai dengan komitmen awal gitu. Tapi gimana nanti di micro teaching Kak? Kan tadi kan di teknik umum ya, mohon maaf tadi ya. Iya. Terus ada micro teaching. Jadi Ya, gimana? untuk micro teaching karena pengalaman saya itu memang kurang ya, itu memang dari hal-hal poin yang paling kecil itu saya pelajari Pak, RPS itu. Di itu kan di pengumuman Instagram Kemenang itu kan ada tuh poin-poin yang dinilai di micro teaching. Itu hal-hal kecil pun saya pelajari. RPS tuh umpamanya ada yang pertama itu KKI. ya RPS sesuai KKNI kan, materi pokoknya apa gitu kan, itu penilaiannya seperti apa, hal-hal kecil Detail-detail tuh saking saya komitmen tuh komitmen saya harus ini gitu, harus bisa gitu, lulus tak lulus nanti Allah yang menentukan. Oke, nanti pada waktu Kakak berjuang pada saat itu
ada saingan maksudnya atau gimana? Ya, kalau untuk SKD kan alhamdulillah kakak nomor 1 ya rankingnya. Cuman khawatir untuk SKB ini kan bisa jadi ranking 2 yang dapat kan. Jadi untuk mempertahankan itu ya kakak harus betul-betul belajar. Memang ya jam belajar kakak terus terang aja sejak. Tapi ada positif COVID ini ya. Kakak itu memang tidur itu dari jam 2 sampai jam 5. Yang selebihnya itu adalah tiada hari tanpa belajar. Jadi gimana ketika melihat perjuangan seperti itu, ketika aku mau lulus itu apa yang kebayang pada waktu itu? Tidak mengkhianati hasil apa? Ya, usaha tidak mengkhianati hasil itu. Berarti itulah begitu, kesimpulan akhirnya. Ya, persiapannya begitu. Kakak selalu merasa begitu sudah maksimal mungkin ya, semaksimal mungkin. Dan semaksimalnya kakak belajar seperti itu gitu. Kakak ranking 2 loh SKB-nya, bukan ranking 1. Dan kakak mikir bagaimana aku tidak belajar gitu kan. Tunggu. Kakak ranking 2 SKB, kenapa bisa lulus? Karena nilai SKD kakak lebih tinggi dari, kan SKD kakak nomor 1 nih. Jadi setelah dijumlahkan nilai SKB, tahu nggak jarak kakak dengan saingan kakak 0,0012. Tipis. Nggak sampai segaris. Iya, itu kak. Dan yang menakjubkan sekali menurut kakak ya, yang ngasih info kakak lulus adalah saingan kakak. Itulah kuasa Allah ya Kak. Mana tahu mungkin ya yang 0,00 itulah yang doa mungkin ya. Doa orang tua atau doa orang-orang yang kita nggak tahu, orang-orang baik barangkali ya yang itu barangkali membuat salah satu yang Iya, dan satu lagi setiap kakak sebelum berangkat ujian, apapun ujiannya dari SKB adalah kakak sedekah di perjalanan. Karena kan mau detik-detik nih setelah mohon doa restu orang tua, mertua, suami dan anak-anak, di perjalanan kakak harusnya apa kakak sedekahkan. Dan ketika kakak disedekahkan, kakak minta doa ke orang tersebut. Oke, ini mungkin bisa teman-teman pesan ya untuk teman-teman yang lagi berjuang. Jadi kita tidak tahu orang yang mustajab doanya ya, kita ya pasti orang tua dan orang-orang ini suami, istri, anak barangkali ya. Nah, tapi kan di sisi lain ya kita juga perlu ya meminta doa kepada siapapun, walaupun kita nggak tahu barangkali doa dia yang menggetarkan arasnya Allah kan gitu ya, Bang Dokter ya. Sepakat Bang. Jadi setelah cerita sama beberapa PNS itu, beberapa waktu dia memiliki amalan-amalan yang istilahnya ciri khas bagi dia. Kita ini kan sedekah. Nah yang selama-lamanya kadang-kadang nggak tinggal selama 3 bulan itu untuk ujian CPNS ada gitu. Ya, ada satu lagi, ini bukan niat-niat dari ibadah ya. Surat Al-Waqiah kan insya Allah nggak tinggal setiap subuh. Jadi ada beberapa amalan mungkin ya yang kakak pribadi lah ya, yang mungkin nggak orang lain tahu gitu. Betul. Nah, kalau terkait dengan selama mengikuti tes, baik dari tes psikotes, wawancara dan micro-teaching, ada nggak yang merasa tertantang atau paling sulit gitu, yang kakak merasa berkesan sekali di antara 3 jenis tes itu? Ini micro-teaching itu. Apa yang membuat yang menjadi begitu berkesan? Ya, ini kan formasinya filsafat, mata kuliah filsafat pendidikan ya. Sementara background kakak S1-nya bahasa dan sastra Arab, S2 pendidikan agama Islam. Dan ini sangat menantang sekali dengan mata kuliah filsafat pendidikan. Dan terus sekarang mata kuliah yang paling sangat membingungkan waktu kuliah adalah mata kuliah filsafat pendidikan. Jadi ya ketika micro-teaching itu ditanyalah materi tentang filsafat. Dan kakak hanya bisa jawab yang umum aja gitu, yang kalau yang sampai misalnya ada pertanyaan penguji itu kakak nggak bisa jawab. Oke teman-teman ya, ini karena video pembuka, jadi ada 3 pertanyaan ibaratnya ke masing-masing narasumber ini yang teman-teman pasti akan penasaran ya. Pertama untuk saudara Ilham ini SKD-nya sampai 400-an berapa? 405 ya. Mungkin penasaran, ada yang mau SKD loh. Gimana ya? Apa mungkin amalan-amalan pribadi yang sama kayak kali ini tadi yang orang lain tidak lakukan gitu ya, dan mungkin hanya Ilham sendiri yang lakukan. Barangkali seperti itu. Sehingga
ada sebuah prestasi lah yang dicapai seperti itu. Kemudian yang kedua dari Bang Dr. Ara, ini ternyata teman-teman beliau dari wilayah timur ya, Sulawesi Tenggara. Apakah sudah pernah sebelumnya ke Pekanbaru, Bang? Sudah beberapa kali. Beberapa kali dalam agenda? Waktu itu karena memang saya bekerja di Kementerian Pendidikan, jadi sering ada penugasan penugasan luar, tugas dinas luar, dan itu di seluruh provinsi. Oke, penugasan ya. Keluarga ada di sini maksudnya Di Pekanbaru ya. Bau. Saya sendiri sini. Jadi semuanya di Sulawesi Tenggara ya? Ya, kebetulan saya waktu itu merantau ke Jakarta, Oke. sekolah dan tinggal di sana selama 12 tahun. Oke, jadi ini cukup menarik ya teman-teman ya. Ini jangan dijelaskan dulu Bang Ara ya, baru teman-teman menarik. Jadi dari wilayah timur, kemudian ke Jawa di Jakarta ya 20 tahun dan pekerjaannya di sini. Nah ini kenapa? Kok bisa kan gitu? Kan menjadi pertanyaan gitu. Bang. Jadi makin lama makin ke barat. Entah mungkin besok ke luar negeri. Oh, iya. Amin, amin. Oke, yang ketiga yang kita buat penasaran dari kali ini adalah, nah, ada sebuah tantangan dari micro teaching beliau. Jadi satu anggaplah mata pelajaran, mata kuliah atau topik yang barangkali dalam tanda kutip ditakuti atau yang merasa paling sulit gitu ya Kak ya. Tapi kok bisa ditaklukkan ya pada hari ini. Jadi apa nih kan menjadi bisa dikatakan di luar akal sehat lah gitu ya. Otomatis barangkali apa nih amalan kali ini yang kok bisa menaklukkan hal-hal yang seperti ini ya barangkali ya. Jadi mungkin itu pesanan teman-teman ya, karena kami membuat video ini dalam waktu yang kurang tepat juga ya. Jam Jadi pulang. udah jam pulang ya. Jadi insya Allah akan dibuatkan video khusus. Dan silakan teman-teman kalau ada yang merasa ibaratnya bermanfaat dari yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, silakan diambil. Dan kalau ada pertanyaan ya, kami ulang lagi, silakan diisi di kolom chatnya. Oke, terima kasih kali ini atas waktunya pada hari ini. Terima kasih Bang Dr. Ara, terima kasih Saudara Ilham ya atas waktunya pada video kali ini. Jangan sungkan untuk Insya Allah. kembali di YouTube Deva Ilhami ya. Dan teman-teman silakan ikuti untuk perjalanan teman-teman lainnya, terutama untuk persiapan SKB CPNS gitu ya. Demikian dari saya ya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.